Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membuat landing page. Yang pertama, untuk mencari inspirasi landing page, kita bisa membuka Facebook Ads Library sama seperti kita untuk melihat inspirasi-inspirasi iklan. Selain itu, kita juga bisa melihat setiap Anda dapat iklan, baik di Facebook ataupun Instagram, Anda bisa mengklik iklan tersebut, sehingga Anda bisa melihat landing page iklan tersebut. Mari kita lihat contohnya untuk melihat landing page dari Facebook Ads Library. Yang pertama, masuk ke facebook.com/ads/library, kemudian silahkan cari kata kunci atau misalnya produk yang ingin Anda cari. Seperti yang kemarin kita bisa lihat di Kurma Royal Dates. Kemudian, klik detail salah satu iklannya, lihat detail iklan. Kemudian klik beli sekarang ini. Klik. Apabila Anda membuka di desktop, silahkan Anda bisa melihat versi mobile dengan menggunakan inspect. Klik kanan, kemudian inspect. Sekarang tampilannya sudah menjadi seperti di HP. Nah, Anda bisa melihat susunan landing page yang terdapat di Royal Dates ini. Harganya Anda bisa lihat. Setelah Anda melihat landing page-nya, Anda juga bisa untuk mencoba mengklik tombol beli sekarang ini. Terus bisa Anda lihat seperti apa form-formnya. Tips dari kami, jika Anda baru pertama kali dalam berjualan seperti ini, silahkan Anda coba untuk mengorder, tapi tidak perlu membayar. Hal ini dikarenakan kita perlu riset agar kita bisa mengetahui pola bagaimana dalam berikan di Facebook. Silahkan Anda isi formatnya, terus kemudian Anda pesan via WhatsApp, kemudian Anda lihat cara CS dalam melayani Anda. Sebelum kita praktek membuat landing page, kita perlu untuk mempelajari bagaimana template standar landing page yang sering dipakai oleh orang-orang yang berikan di Facebook. Tahapan yang paling pertama adalah membuat headline, kemudian ada masalah. Masalah di sini adalah masalah yang dihadapi oleh konsumen Anda yang Anda memiliki solusinya. Kemudian Anda jelaskan solusi dari masalah itu apa, yang tentunya Anda harus menjelaskan bahwa produk Anda adalah solusi dari masalah yang Anda jelaskan tadi. Yang selanjutnya ada detail produk. Detail produk di sini Anda jelaskan foto-foto produk, Anda tampilkan foto-foto produk detail, kemudian Anda jelaskan ukurannya seperti apa, kemudian kalau misalnya ada beberapa variasi, Anda jelaskan varian-varian tersebut, kemudian berat detail dari produk Anda, kemudian jika Anda membuat makanan, jelaskan komposisi produk tersebut, kemudian Anda perlihatkan kemasannya bagaimana. Yang paling penting di bagian detail produk, Anda harus menjelaskan kenapa orang-orang harus membeli produk Anda. Anda harus menjelaskan unique selling point atau perbedaan Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda. Kemudian selanjutnya ada bagian testimoni. Jika Anda baru pertama kali memulai berjualan di Facebook, dipersilahkan Anda untuk melewati bagian testimoni ini. Anda tidak perlu mengisi testimoni. Kemudian selanjutnya ada penawaran atau harga. Anda jelaskan harga dari produk Anda berapa dan Anda juga jelaskan kenapa harga itu sangat worth it atau sangat cocok dengan produk Anda. Kemudian yang terakhir ada CTA atau call to action, yaitu berupa tombol untuk mengarahkan customer Anda ke tahap selanjutnya, baik itu untuk mengisi form atau untuk chat admin di WhatsApp. Kemudian Anda melakukan closing di WhatsApp. Setelah mengetahui template standar dalam pembuatan landing page, Anda perlu mengetahui tips-tips yang kami sarankan untuk tidak dilakukan. Tips-tips ini sah saja untuk dilakukan jika Anda benar-benar jujur dalam menjalankan tips-tips ini. Yang pertama, biasanya ada orang yang menggunakan waktu diskon terbatas. Misalnya ada orang yang menggunakan diskon 50% dalam 3 hari. Atau misalnya harga turun hanya 3 jam saja. Padahal ketika kita buka 4 jam kemudian atau 5 jam kemudian landing page-nya masih saja seperti itu. Berarti kan itu sudah termasuk bohong. Kemudian jumlah stok saat ini. Ada beberapa orang yang menggunakan ada fitur dari landing page yang menunjukkan bahwa stok dari 1000 terus berkurang sampai misalnya hanya sisa 5 sehingga orang-orang tertarik, wah ini
barangnya tinggal dikit lagi, jadi orang-orang tertarik untuk membeli segera gitu. Padahal sebenarnya stoknya mungkin masih ada 100 atau 500 gitu. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang tidak jujur dalam hal ini. Kecuali kalau misalnya Anda bisa memberikan stok real time dari produk Anda, itu sah-sah aja untuk dilakukan. Kemudian ada harga coret. Kalau harga coret di sini biasanya paling banyak juga digunakan harga coret ini, contohnya seperti ini. Misalnya ada orang yang menjual 500.000 tetapi dicoret jadi 250.000. Padahal orang tersebut belum pernah sama sekali menjual 500.000 sama sekali. Jadi sebenarnya harga produk itu memang benar-benar 250.000, tidak 500.000 gitu. Kecuali kalau misalnya Anda pernah menjalankan iklan dengan menjual harga 500.000, kemudian di hari esoknya Anda kembali menjual produk tersebut menjadi 250.000, berarti sah-sah aja Anda bisa mencoret harga 500.000 tersebut menjadi 250.000. Kemudian yang terakhir adalah testimoni palsu. Banyak orang yang baru pertama kali mengiklan, mereka menggunakan testimoni palsu, padahal mereka belum pernah berhasil menjual produknya. Jadi kami menyarankan jika Anda baru pertama kali memulai, silahkan kosongkan saja bagian testimoni ini. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita akan praktik membuat landing page sederhana dengan menggunakan Berdu dan Canva Color Palette. Untuk pertama, silahkan Anda buka canva.com/color/color palette. Seperti ini. Kemudian Anda pilih salah satu kombinasi warna yang akan Anda pakai di dalam membuat landing page. Tujuan menggunakan kombinasi warna yang terdapat di sini agar landing page Anda terlihat lebih indah dan terlihat lebih rapih dalam penggunaan warnanya. Misalkan, contoh landing page yang kami sudah buat, kami menggunakan kombinasi warna seperti ini. Jika sudah, silahkan Anda save linknya atau tabnya jangan ditutup. Kemudian, tahapan dalam pembuat landing page, silahkan Anda masuk ke halaman admin Anda. Kemudian klik tampilan. Kemudian klik halaman tambahan. Kemudian klik tambah halaman. Ya. Berikut adalah contoh landing page untuk produk kurma yang sudah kami buat. Contohnya akan menjadi seperti ini. Jadi dalam tutorial ini, silahkan Anda menggunakan kreativitas Anda terkait dengan susunan-susunannya. Kami hanya akan menjelaskan beberapa dari komponen-komponen yang ada di sini. Jadi hanya satu, misalnya ada tirai cantik, kemudian teks, kemudian gambar. Teks tidak akan kami ulang, nanti Anda bisa mengulanginya sendiri untuk menyusun teks seperti apa. Kemudian ada tombol, kemudian ada langsung ke kolom teks gitu. Jadi kami tidak akan memberikan secara berulang untuk menjadikan satu landing page. Silahkan Anda membuat landing page sesuai dengan kreativitas Anda, atau Anda bisa juga mencontek dari yang sudah kami buat seperti ini. Susunannya seperti ini. Ya, mari kita mulai tutorial dalam mempelajari elemen-elemen yang terdapat pada landing page. Untuk pertama, mari kita coba pilih warna yang ingin Anda pakai di dalam landing page Anda. Misalnya Anda ingin memilih warna, kombinasi warna yang ini, yang IC gradient. Kemudian klik, kemudian biarkan halaman ini tetap terbuka. Kemudian masuk ke halaman tambahan yang ingin Anda buat atau landing page. Kemudian ketik judul nama halamannya. Kemudian URL path-nya juga ganti. Kemudian yang paling pertama, pada awalnya akan ada navigasi dan footer seperti ini. Silakan Anda matikan saja. Ya, yang pertama kita akan belajar membuat teks. Elemen teks di sini sudah otomatis ada dari Berdu. Kalau misalnya Anda ingin mempelajari bagaimana menambahkan, silakan Anda hapus, kemudian tambah seksi, kemudian klik teks.
akan jadi seperti ini. Kemudian ketika Anda mengklik teks seperti itu, silahkan Anda atur beberapa komponen-komponen yang terdapat di teks. Misalnya Anda bisa mengubah posisi teks. Kemudian Anda bisa mengubah ke tengah, ke kanan, atau misalnya justify seperti itu. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengubah tampilan menjadi tampilan smartphone. Di sini ada tampilan desktop, di sini ada tampilan tab atau tablet, di sini ada tampilan smartphone. Karena audiens yang memakai Facebook dan Instagram biasanya akan lebih banyak menggunakan smartphone daripada tab atau desktop. Di sini kami tidak akan mengubah teks di sini, silakan Anda mengubahnya sendiri. Kami hanya akan menjelaskan komponen-komponennya. Misalnya dari bayangan font, silakan Anda atur, misalnya gelap agar muncul bayangan, atau misalnya tidak ada ukuran font, Anda bisa ubah lebih kecil, sedang, besar, seperti itu. Kemudian jenis font, Anda bisa ubah. Terdapat beberapa font yang bisa dipakai oleh Anda. Misal Anda mengganti menjadi seperti ini. Kemudian ukuran-ukuran atau tipe blok dari teks Anda bisa diubah menjadi heading 1, heading 2, menjadi lebih kecil, kemudian heading 3, atau misalnya Anda bisa diblok juga untuk mengatur parsial, jadi tidak secara keseluruhan teks yang ada di sini berubah. Misalnya di sini menjadi paragraf. Terus kemudian yang di sini ingin menjadi heading 1 seperti itu. Terus yang di bawah ini Anda ingin bold, bisa Anda mencet bold ini, terus ada yang bold, ada yang sedang, ada yang normal, ada yang tipis. Kemudian italic untuk memiringkan, underline untuk garis bawah, kemudian ada untuk garis coret, kemudian ada hyperlink atau link. Yang ini biasanya tidak kami pakai. Kemudian ada warna, jika Anda ingin mengubah warnanya bisa Anda blok terlebih dahulu. Anda blok terlebih dahulu teksnya, kemudian klik palet warna ini, kemudian cari warna yang ingin Anda pilih. Misalnya seperti ini. Tetapi di bagian warna ini Anda tidak bisa menggunakan color palette yang sudah ada dari Canva. Terus kemudian Anda juga bisa menggunakan emote, Anda bisa menggunakan numbering atau bulleting. Anda bisa juga menghapus formatnya dari awal. Kalau di menu palette yang ini Anda mengubah warna teks secara parsial. Kalau di menu yang ini Anda bisa mengubah secara keseluruhan. Sebelum mengubah warna teks, silahkan Anda mengubah wadahnya terlebih dahulu sesuai dengan warna yang sudah Anda pilih di Canva. Pilih tipe background menjadi warna, kemudian klik warnanya, kemudian pilih warna background, warna dasar yang ingin Anda pakai. Misalnya Anda ingin menggunakan warna dasarnya biru muda. Klik copy, kemudian di bagian warna ini diblok semuanya, kemudian Ctrl V atau Command V. Klik paste. Kemudian warnanya akan berubah sama persis menjadi seperti ini. Untuk mengubah warna secara keseluruhan, Anda bisa klik warna teks di sini. Misalnya Anda ingin menggunakan warna yang sudah Anda pilih di Canva, kembali ke tab Canva, kemudian klik copy salah satu warna yang ingin Anda jadikan sebagai warna tulisan. Misalnya bagian blue green di sini, kemudian klik lagi, balik lagi, kemudian klik Ctrl V. Dan akan menjadi seperti ini. Jika dirasa warna ini kurang kontras atau tidak terlihat, silahkan Anda kembalikan ke warna hitam saja untuk teks. Atau misalnya menjadi seperti ini. Kemudian klik simpan. Kemudian elemen selanjutnya yang biasa sering kami pakai adalah tirai cantik. Kemudian Anda bisa search, kemudian klik tirai cantik seperti ini. Anda posisikan di atas teks terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian Anda klik setting. Di sini Anda bisa mengubah pola tirai sesuai dengan keinginan Anda. Misal Anda tetap memilih yang wave ini, kemudian selesai. Kemudian warna backgroundnya dipilih, jangan warna yang otomatis. Klik warna background ini, kemudian Anda pilih dari sini. Kira-kira yang bagus yang mana, silahkan Anda coba masing-masing. Misalnya kita coba yang blue green terlebih dahulu, kemudian klik di sini. Oh ya, jangan lupa untuk mengembalikan ke smartphone ya. Nah, maka akan jadi seperti ini tampilannya. Kalau misalnya Anda menggunakan warna yang pink, warna orchid di sini, klik copy, kemudian Anda balik lagi, maka akan menjadi seperti ini. Ya. Gitu.
Di sini untuk mengatur tirai ada selain warna otomatis ada di depan konten. Jadi tirainya akan berada di depan teks. Atau misalnya Anda ingin diputar arahnya bisa dibalik ke kanan atau misalnya tidak diaktifkan. Atau misalnya Anda ingin menghadap ke atas bisa seperti itu. Atau menghadap ke bawah juga bisa. Bayangan juga ada, misalnya lebih besar akan ada bayangannya. Atau sedang, tingginya juga bisa diatur, mau lebih dalam atau lebih pendek bisa. Setelah selesai, klik selesai dan klik simpan. Setiap Anda mengubah satu elemen, setelah klik selesai jangan lupa Anda klik simpan. Elemen selanjutnya adalah kita akan memasukkan gambar. Klik tambah seksi, kemudian cari gambar. Kemudian Anda pilih gambar sesuai dengan keinginan Anda atau keperluan Anda. Bisa Anda tampilkan foto produk misalnya. Di sini caranya klik upload. Kemudian Anda cari, misalnya ini. Anda klik seperti ini. Kemudian untuk elemen-elemen di sini Anda bisa mengubah. Yang pertama ada desain. Anda bisa menggunakan secara penuh sehingga tidak ada backgroundnya, atau misalnya Anda pilih halaman, atau misalnya Anda pilih tengah. Contoh kita akan menggunakan yang tengah. Ketika Anda pilih yang tengah, sebaiknya Anda kecilkan lebarnya agar menjadi lebih kecil, nah seperti ini. Jadi dia terlihat ada backgroundnya, ada background warnanya. Misalnya lebar ada di angka 300, seperti ini. Kemudian klik gambar tidak bisa di-download, agar orang yang mengunjungi website Anda tidak bisa mendownload gambar Anda. Anda juga bisa menambahkan bayangan jika dirasa perlu. Kemudian, agar terlihat lebih indah, agar terlihat lebih rapih, silakan Anda klik wadah. Silakan tipe background-nya Anda ganti menjadi warna, kemudian Anda balik lagi ke sini, Anda copy warna yang sama seperti warna background utama Anda. Kemudian klik warna, kemudian klik di sini. Jadi terlihat nyambung dari atas ke bawah sama warnanya seperti itu. Kemudian jangan lupa klik simpan. Elemen selanjutnya adalah Anda akan menambahkan tombol. Klik tambah seksi, kemudian Anda search tombol, kemudian klik tombol. Di sini ada dua tombol yang secara otomatis ditambahkan ke landing page Anda. Gunakan seperlunya, jika Anda perlu satu tinggal menghapus salah satu tombol di sini. Kemudian jangan lupa klik wadah terlebih dahulu. Kemudian ubah tipe background-nya, kembali ke warna. Sesuaikan dengan warna background utama Anda. Kemudian klik simpan. Kemudian Anda bisa mengatur jarak antar tombol. Jika Anda memiliki tombol lebih dari satu, Anda bisa mengatur posisi tombol ada di kiri, tengah, atau di kanan. Kemudian untuk mengatur teksnya silakan Anda klik tombol setting di sini. Anda bisa mengubah teks atau menambahkan icon. Anda juga bisa mengubah warnanya. Apabila Anda ingin menggunakan warna yang terdapat di color palette ini, silakan Anda copy. Misalnya Anda ingin mengubah jadi warna pink tombolnya. Copy, kemudian klik tombol di sini. Kemudian klik, kemudian paste. Seperti ini. Warna dari tombol, sehingga Anda perlu untuk membuat warna tombol yang gelap agar warna teksnya terlihat, Kita ganti lagi, kembalikan ke misalnya ke warna orchid di sini. Ya, seperti ini contohnya. Kembali lagi. Kemudian, link di sini mengatur tujuan dari tombol Anda. Untuk di bagian awal landing page, biasanya tombol digunakan untuk navigasi, sehingga link di sini harus diubah menjadi scroll target. Nanti targetnya akan diubah. Karena kita sekarang belum membuat scroll target, sehingga di sini masih kembali di atas. Nanti setelah kita selesai membuat landing page, kita membuat scroll target, kemudian kembali lagi ke sini untuk mengubah target dari navigasi di sini.
Misalnya di sini kita teks, ini navigasi untuk ke detail produk. Ketika ada pengunjung yang mengklik tombol ini, dia akan langsung masuk ke bagian detail produk. Elemen selanjutnya adalah membuat slide. Klik tambah seksi, kemudian Anda cari slide, bisa lewat search atau misalnya bisa langsung di sini. Kemudian silakan Anda ubah gambar-gambarnya. Anda ubah rasio gambar menjadi 1:1. Kemudian Anda ubah auto next menjadi 3 detik. Kemudian bisa Anda ubah transisinya menjadi fade atau sliding. Bisa Anda ubah lebarnya, lebih baik selebar halaman. Kemudian Anda bisa ubah desainnya. Full slider seperti ini, page slider seperti ini, perspective card seperti ini, sliding card seperti ini, showcase seperti ini. Misalkan Anda memilih perspective card. Karena di sini ada background, jangan lupa untuk mengubah background. Ya. Klik simpan jangan lupa. Biasanya kami menggunakan elemen slide ini untuk detail-detail produk ataupun testimoni, karena detail produk dan testimoni membutuhkan banyak foto, bukan hanya satu foto saja. Kemudian klik simpan jangan lupa. Elemen selanjutnya adalah panah bergerak. Klik tambah seksi, kemudian cari panah bergerak, kemudian klik. Di sini Anda bisa mengubah desain-desain panahnya. Misalnya Anda ingin menggunakan gambar seperti tangan ini, kemudian Anda bisa menggunakan panah. Kemudian selesai. Kemudian Anda bisa mengubah warna dari panah ini, baik bordernya ataupun isinya. Misalkan Anda ingin mengubah menjadi warna pink di sini. Bordernya akan kami gunakan warna orchid. Kemudian isinya akan kami gunakan warna lilac di sini atau pink. Akan jadi seperti ini. Jangan lupa untuk mengubah wadah menjadi background utama Anda. Selain itu, Anda juga bisa mengubah jumlahnya. Misal Anda ingin menjadi 10 seperti ini. Anda bisa mengubah rotasinya. Anda bisa mengubah border tebal atau tipis. Anda bisa mengubah jarak horizontal antar panah atau jarak vertikal antar panah. Kemudian Anda bisa mengatur panjang badannya, lebar badannya, kemudian panjang kepalanya atau lebar kepalanya. Seperti itu. Kemudian klik selesai. Jangan lupa simpan. Tahap selanjutnya adalah membuat tombol action. Anda bisa mengcopy dari tombol yang sudah Anda buat sebelumnya. Klik kanan, kemudian klik copy, kemudian Anda klik paste di sini. Maka akan muncul tombol seperti yang di atas. Kemudian Anda klik setting, kemudian Anda ubah detail dari tombolnya. Tombol aksi di sini kita akan mengarahkan pelanggan menuju ke WhatsApp Anda. Caranya adalah mengubah target menjadi WhatsApp. Kemudian masukkan nomor telepon Anda. Kemudian tuliskan pesan yang ingin Anda tampilkan secara otomatis di WhatsApp pelanggan Anda. Misalnya seperti ini. Dan jangan lupa pixel event di sini diubah menjadi add to chart. Kemudian pixel ID-nya ganti ke kurma pixel apabila landing page ini merupakan landing page kurma. Hal ini sangat penting untuk diaktifkan
agar setiap aktivitas dari pengunjung website Anda tercatat ke dalam pixel, kemudian Anda bisa menggunakan pixel tersebut sebagai aset dalam beriklan di Facebook. Dan juga agar dashboard Facebook bisa membaca data dari iklan Anda. Jika Anda lupa, maka iklan Anda tidak akan terbaca datanya. Kemudian karena ini WhatsApp, kita ganti teksnya. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna hijau seperti tombol WhatsApp. Anda juga bisa menampilkan tombol WhatsApp dengan mengupload icon di sini. Anggaplah ini logo WhatsApp. Maka akan jadi seperti ini, ada gambarnya. Setelah selesai, kemudian klik selesai. Dan jangan lupa simpan. Elemen selanjutnya adalah memasukkan scroll target. Agar tombol yang Anda sudah tadi buat sebelumnya ini memiliki tujuan atau navigasi. Caranya adalah tambah seksi, kemudian Anda cari scroll. Kemudian klik scroll target. Kemudian Anda namakan, misalnya Anda akan mengarahkan tombol navigasi di atas tersebut langsung ke bagian hubungi admin atau misalnya chat WhatsApp. Anda namakan chat WhatsApp, kemudian klik selesai. Kemudian Anda geser scroll target di sini di atas target Anda. Misalnya target Anda adalah tombol WhatsApp di sini, maka pindahkan scroll targetnya di atas tombol. Kemudian klik simpan. Kemudian Anda masuk ke bagian tombol navigasi di sini. Kemudian Anda klik setting lagi. Kemudian Anda targetnya ubah menjadi chat WhatsApp. Kemudian Anda klik selesai, simpan. Kemudian Anda coba. Klik detail produk, maka dia akan mengarahkan ke bawah. Elemen yang terakhir adalah floating button atau tombol yang mengambang. Di sini klik tambah seksi. Kemudian Anda cari floating. Di sini floating button ada dua, ada yang button seperti biasa, seperti ini bentuknya. Kemudian ada tombol yang bulat. Kita akan coba yang button biasa. Jadi bedanya floating button dengan button adalah ketika dia scroll ke atas, tombol di sini dia akan mengikuti. Seperti itu. Kita akan mencontohkan menggunakan tombol yang bulat. Klik yang bulat di sini. Kemudian Anda ubah warnanya menjadi warna hijau misalnya, agar seperti tombol WhatsApp. Kemudian selesai. Kemudian Anda jangan lupa untuk mengubah link ini menjadi link WhatsApp sama seperti tombol action Anda. Ubah menjadi chat WhatsApp. Kemudian masukkan nomor telepon Anda. Kemudian tulis pesannya. Di sini Anda bisa menggunakan teks yang sama dengan tombol action tadi, atau Anda bisa menggunakan teks yang berbeda. Misalnya, Assalamualaikum. Kemudian pixel eventnya jangan lupa diganti sama add to chart. Ya. Kemudian selesai. Kemudian klik simpan. Elemen selanjutnya adalah kita akan memasukkan beberapa pixel. Pertama ada pixel event view content. Kemudian pixel ID-nya ganti ke bagian sini, kurma pixel. Kemudian pemicunya halaman dibuka, kemudian klik selesai. Gunanya pixel view content di sini adalah agar Facebook bisa men-tracking orang-orang yang masuk ke website Anda dan membuka website Anda sampai halaman Anda terloading semuanya. Kemudian yang terakhir ada scroll pixel event. Pemicunya terlihat. Kemudian pixel event yang biasa kami pakai adalah complete registration. Setelah selesai, letakkan scroll pixel event di sini berada di setelah harga. Gunanya adalah agar kita bisa mengetahui berapa jumlah orang yang sudah men-scroll
landing page Anda sampai ke bagian harga. Anda telah selesai belajar menggunakan elemen-elemen dasar dalam pembuatan landing page. Silahkan Anda bisa mengeksplor lebih dalam lagi terkait elemen-elemen yang ada, atau Anda bisa menambahkan elemen-elemen yang belum kami jelaskan sebelumnya. Di sini banyak elemen-elemen, begitu juga ada tutorialnya. Kalau misalnya ada tombol YouTube di sebelah kanan di sini, berarti di situ ada tutorialnya. Sekarang kami akan memperlihatkan kembali landing page yang sudah selesai dibuat. Mari kita coba analisis, ini menggunakan elemen apa. Yang paling pertama ini, di awal kami menggunakan tirai cantik, kemudian ada teks, kemudian lanjut dengan image, kemudian kembali dengan menggunakan teks, kemudian di sini ada tombol navigasi. Apa itu kurma 4-in-1? Klik. Ada perintah untuk ke klik, di sini navigasi untuk ke detail produk. Misalnya kita coba klik, nah di sini langsung masuk ke detail produk. Seperti itu. Kita kembali lagi ke atas. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini bagian masalah. Jangan lupa untuk memakai template standar landing page, yaitu dari headline, kemudian ada masalah, kemudian ada solusi, kemudian detail produk, kemudian ada testimoni jika sudah ada, kemudian harga, kemudian tombol aksi atau call to action. Di sini kami menggunakan foto, kemudian teks, foto, teks, image, teks, image, teks. Kemudian di sini ada tirai cantik lagi, di sini teks, teks. Kebanyakan emang untuk membuat landing page pasti akan membutuhkan teks yang banyak. Kemudian di sini ada image lagi, kemudian di sini ada teks, teks. Di sini kami menggunakan slide untuk menampilkan beberapa tampilan produk, ada dari packagingnya, ada detail kurmanya, ada isi apa aja, seperti itu. Di sini kami menggunakan fact, nanti bisa Anda ekspor sendiri. Di sini juga fact. Kemudian di sini ada cek harga, sama seperti tombol navigasi yang di atas. Di sini navigasi cek harga akan langsung menampilkan landing page paling bawah, yaitu landing page bagian harga. Misalnya kita klik cek harga, maka harganya akan muncul seperti itu. Di sini ada slide lagi, ini detail produk yang tadi, kemudian langsung masuk ke harga. Kemudian di sini ada panah bergerak, kemudian di sini kembali ada teks lagi. Dan ini adalah tombol actionnya atau call to actionnya. Silahkan Anda coba klik, kemudian Anda akan masuk ke WhatsApp. Seperti itu. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat desain landing page. Setelah Anda selesai membuat landing page standar, kalau misalnya Anda merasa kurang puas atas desainnya, Anda bisa menggunakan Canva dan menggunakan TinyJPG untuk membuat landing page Anda lebih rapi atau lebih indah. Tetapi sebenarnya menggunakan landing page yang standar juga sudah cukup untuk beriklan di Facebook. Anda tidak harus mendesain sampai benar-benar terlihat indah untuk beriklan di Facebook. Cukup menggunakan landing page standar saja. Tetapi apabila Anda ingin mendesain, kami akan sharing bagaimana kami biasanya menggunakan Canva dan TinyJPG untuk mendesain landing page. Untuk membuat desain landing page, silakan Anda masuk ke Canva, kemudian saran kami Anda bisa memilih template poster. Ini beberapa halaman yang sudah kami selesai buat, misalnya contoh seperti ini. Alasan kami menggunakan Canva adalah karena kami bisa menggunakan template-template yang tersedia dan akan terlihat lebih bagus, dan juga akan membuat lebih mudah dalam mengatur ukuran gambar, mengatur ukuran tulisan, mengatur font tulisan, mengatur warna. Akan lebih mudah menggunakannya di Canva dibanding melakukan langsung dari Berdu. Seperti itu. Seperti yang ini tadi. Kalau misalnya langsung dari Berdu, kita tidak akan bisa membuat 4 seperti ini dalam tampilan mobile. Biasanya hanya bisa tampilan web saja, tampilan desktop saja yang bisa tampil 4 seperti ini. Gambar dibagi 4 seperti ini dalam satu halaman. Silahkan bisa dilihat. Ini adalah template poster. Jika Anda masih bingung dalam memakai Canva, silakan Anda pelajari lagi dari tutorial Canva yang sudah ada di video sebelumnya. Untuk tampilan harga produk, kami menggunakan template 1:1 seperti ini. Kemudian ada tulisan di bawahnya seperti ini.
Kemudian setelah Anda selesai membuatnya di Canva, silahkan Anda download file PNG-nya dari kedua format ini, baik dari 1:1 maupun dari poster. Setelah Anda selesai mendownload, maka akan menjadi seperti ini. Ada 8 bagian untuk pembuatan landing page ini. Yang pertama ada headline, kemudian ada masalah, kemudian muncul solusinya, kemudian ada edukasi juga, kemudian ada detail produknya, kembali ke detail produk lagi, kemudian ada langsung ke bagian harga. Di bagian terakhir ini adalah closing statement berupa ringkasan dari landing page di atas. Setelah selesai, silakan Anda masuk ke tinyjpg.com, kemudian upload foto landing page Anda semuanya, dan klik open. Setelah selesai, kemudian klik download, maka akan menjadi lebih kecil lagi file-filenya, seperti ini. Setelah file Anda selesai dikompres, silakan Anda masuk ke halaman baru, halaman tambahan baru, kemudian Anda upload semua gambar Anda sesuai dengan urutan. Diselingi dengan fitur-fitur yang terdapat di Berdu, misalnya diselingi dengan tombol, kemudian bisa diselingi dengan slide, kemudian bisa diselingi dengan tombol lagi, dengan slide, kemudian diselingi dengan panah bergerak, kemudian dengan tombol aksinya. Sudah. Jadi di sini kami hanya menggunakan elemen gambar, kemudian tombol, kemudian slide, kemudian panah bergerak. Tidak ada elemen teks sama sekali karena sudah tercakup dalam gambar ini. Misalnya kita tes ya. Di sini misalnya apa itu 4-in-1 kurma klik, maka akan masuk ke bagian detail produk. Di sini masuk ke detail harga. Maka di sini akan masuk ke WhatsApp. Setelah Anda selesai membuat landing page, ada tahap terakhir yang penting juga untuk dilakukan agar landing page Anda menjadi lebih cepat loadingnya. Masuk ke halaman admin, kemudian klik apps, kemudian cari speed boost, kemudian gunakan, kemudian metode loading di sini ganti menjadi Diverjs yang cepat. Jangan menggunakan yang super cepat, gunakan yang cepat saja cukup. Kemudian klik simpan. Sekian materi kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.